Sapa Bali Pagi masih menjumpai pagi hari Anda, saudara, dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita terkait dengan konvergensi pencegahan stunting. Tadi sudah dibahas terkait dengan intervensi gizi spesifik dari Dr. Arisani, dari sisi kesehatan seperti itu ya kalau untuk intervensi spesifiknya. Pemirsa di rumah pasti pengen tahu juga. Yang kedua yaitu adalah intervensi sensitif. Nah, mungkin bisa bantu jawab Ibu Wayan terkait dengan intervensi sensitif. Agak susah ya. Agak susah, ketukar-tukar ini ya. Baik, dari segi konvergensi sensitifnya, ini tidak hanya kami PKK yang melakukan, tapi juga OPD-OPD terkait lainnya. Itu banyak yang melakukan juga. Nah, kami di sini ngomonginnya terkait dengan apa yang sudah PKK lakukan untuk intervensi sensitif. Program yang ada di intervensi spesifik itu kita dukung, kita gerakkan. Contohnya seperti pemberian tablet tambah darah kepada kaum remaja putri, pemberian ASI kepada bayi, kemudian pembuatan MPASI, kan seperti itu. Kalau kami tugasnya di tim penggerak PKK itu menggerakkan masyarakat melalui pendekatan kepada keluarga-keluarganya, karena remaja, balita itu kan bagian dari keluarga, sehingga ketika keluarganya itu sudah menyadari betapa pentingnya hal-hal itu dilakukan, jadi kan keluarga yang mendorong. Nah, kami dekatilah keluarganya pertama untuk memastikan bagi kaum-kaum remaja putri yang mendapatkan tablet tambah darah itu untuk diminum. Kemudian yang kedua, bagi para catin, calon pengantin itu agar mau memeriksakan dirinya sebelum melangsungkan pernikahan. Nah, seperti tadi juga disebutkan bahwa untuk pengukuran tumbuh kembang kita ada kegiatan yang namanya posyandu. Nah, untuk catin kita juga yang ada namanya posyandu remaja. Posyandu remaja. Ini sudah ada wacana sih ke depan ada posyandu siklus hidup namanya. Tapi kalau kami di Kabupaten Gianyar yang sudah kami terapkan yaitu posyandu terintegrasi. Jadi melalui kegiatan posyandu kita memberikan layanan kepada balita, remaja, lansia, ibu hamil, kita berikan layanan di sana. Nah, kami dari tim penggerak PKK ada di bawahnya itu ada namanya kader posyandu. Nah, kader posyandu ini merupakan salah satu bagian dari kader kami di PKK yang bertugas untuk memberikan pelayanan dasar melalui kegiatan di posyandu. Dan di posyandu itu sendiri juga untuk pendampingan kita menugaskan namanya tim pendamping berbasis masyarakat untuk mendampingi kegiatan posyandu ini. Yang mana tim pendamping ini bertugas untuk menjembatani program-program pemerintah agar sampai ke masyarakat. Nah, kembali kami dari tim penggerak PKK mengedukasi kepada para warga ini melalui kadernya, melalui tim penggerak PKK-nya untuk yang kaum remaja putri agar ikut ambil bagian dalam kegiatan posyandu remaja. Karena di sini juga ada nanti pemeriksaan kesehatan, pengukuran berat badan, tinggi badan, kemudian ada juga nanti edukasinya terhadap calon remaja-remaja ini untuk menjaga kesehatannya. Nah, kemudian terkait dengan MPASI yang harus diberikan kepada balita itu, kita sudah melakukan beberapa kali pelatihan pembuatan makanan tambahan yang berbahan pangan lokal bagi balita yang akan diberikan kepada balita. Kita latih, terutama ini kader-kader posyandu yang kita latih, karena mereka nanti akan memberikan PMT melalui kegiatan di posyandunya kepada balita. Kita latih kader posyandunya untuk memberikan, untuk membuat makanan tambahan. Misalnya membuat puding jagung, membuat olahan lele. Ini kan ada hasil Puspa Aman itu ada lele, kemudian ada jagungnya, kemudian ada jenis-jenis panganan lokal yang lainnya. Itu kita latih kadernya agar mereka mampu membuat makanan untuk di posyandu dulu. Nah, nanti dari kader ini menitik tularkan kepada warga posyandu dulu, warga posyandu dulu yang ikut-ikut kegiatan posyandu ini yang memiliki bayi balita. Nah, kemudian baru dari warga posyandu ini menerapkan di rumah tangganya masing-masing. Sehingga yang menjadi kunci tolak pertama itu memang adalah keluarga. Jadi keluarga itu harus mau melakukan apa yang kita edukasi melalui kader-kader itu. Ya, nah ini sering juga jadi kendala ya Bu ya.
seringnya di masyarakat kita itu tidak mau mendengarkan kadernya gitu, karena dinilai kadernya itu kan sama-sama masyarakat seperti saya gitu. Berarti kader ini sebelumnya diberikan pelatihan terlebih dahulu berarti Bu ya, sebelum memberikan edukasi kepada masyarakatnya. Betul sekali. Kita pilih beberapa kader yang akan kita jadikan motor-motor penggerak gitulah artinya. Tapi kalau dari kemarin itu hampir sudah semua kader kita latih, karena kita juga kerjasama dengan OPD terkait, kerjasama juga dengan instansi-instansi terkait lainnya, misalnya dari BLK, misalnya dari lembaga lain. Ketika mereka mengadakan suatu kegiatan, kita arahkan, latih dong kader kami, latih kader PKK, latih kader Posyandu, itulah yang diedukasi. Kemudian kita meletakkan satu tenaga pendamping, menugaskan satu tenaga pendamping, tenaga pengawas berbasis masyarakat, nanti memperkuat apa yang disampaikan oleh kader untuk menghindari hal-hal tadi itu. Kader orang dia sama seperti saya, masyarakat tahu apa gitu kan. Tapi nanti dari pendamping ini yang menegaskan bahwa itu adalah kader yang sudah dilatih. Jadi apa yang dia lakukan itu tidak atas kemauannya sendiri, tapi sudah mendapatkan pelatihan dari kami yang kita selenggarakan. Kita kerjasama dengan lintas sektor terkait yang kompeten di bidangnya itu. Oke, sehingga masyarakat pun percaya demikian ya, dengan apa yang diminta sama kadernya. Bagaimanapun mereka harus percaya, karena kenyataannya dengan pola yang lama, dengan pemberian makanan tambahan yang seperti dulu itu sudah tidak sesuai lagi dengan situasi yang sekarang. Memang sekarang kita harus memberikan asupan makanan itu kan yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman. Kan sudah berubah dari 4 sehat 5 sempurna yang sebelumnya, sekarang menjadi B2SA. Kita selalu mendorong, mengedukasi melalui program-program kegiatan yang kita ada ini kepada kader-kader itu. Kita di samping itu juga ada memberikan contoh-contoh PMT, kita berikan. Kemudian kita juga gandeng CSR untuk membantu bagaimana caranya kita menambah atau memperbaiki asupan gizi sendiri. Baik, berarti itu tadi adalah pendekatan secara sensitif yang dilakukan oleh PKK, demikian ya. Kalau dari PKK dan Dinas Kesehatan sekarang, sinerginya seperti apa nih yang dilakukan untuk konvergensi pencegahan stunting khususnya di Kabupaten Gianyar? Mungkin bisa dibantu dari Dr. Arisani dulu. Ya, mungkin kalau bisa saya jelaskan sinergi kami di Dinas Kesehatan dengan PKK, salah satunya pemberdayaan di posyandu tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hal pelatihan kader, kami di kesehatan rutin melakukan pelatihan kader setahun sekali di masing-masing posyandu. Jadi ada staf nakes yang akan memberikan pelatihan, jadi menambah kompetensi kader lah yang ada di posyandu. Terus kerjasama yang lainnya juga dalam pembuatan PMT, itu yang pasti sudah di sana ya, dan pengawasan dalam pemberian PMT sendiri. Karena kalau dari kami Dinas Kesehatan khususnya di Puskesmas kan tidak bisa mengawasi langsung ke rumah ya, jadi mungkin kita ada keterlibatan dari ibu-ibu PKK itu sendiri. Maka dari itu sinergitas itu penting sekali ya. Tadi udah disampaikan bahwa pencegahan stunting ini dilakukan lintas sektor, tidak hanya satu bidang saja yang membidangi itu untuk turun ke masyarakat gitu ya. Baiklah, mungkin ada cerita nggak Bu, salah satu anak yang ditemukan stunting gitu? Karena ini juga sering menjadi pertanyaan di masyarakat. Apakah kalau misalnya anak sudah terdeteksi bahwa dia ini stunting, apa yang bisa dilakukan oleh orang tuanya untuk tumbuh kembangnya yang lebih baik? Kemudian ditanya juga sama masyarakat, stunting itu bisa sembuh nggak sih gitu. Nah, mungkin ada cerita-cerita contoh yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan juga PKK kepada masyarakatnya, kepada warganya. Dari siapa dulu nih? Saya boleh. Dulu, Bu, ya? Boleh. Oke. Kalau kita bicara stunting kan sekarang ini lumayan ya jumlah stunting kita di Gianyar. Mungkin salah satu yang bisa saya ambil contoh ada ditemukan anak stunting. Stunting itu adalah kondisinya kan tinggi badan tidak sesuai dengan usia. Tapi terkadang hampir mungkin sekian persen, 75% pun kondisi stunting itu anak itu sehat-sehat saja, baik-baik saja. Disitulah tantangan bagi kami karena saat kami menemukan adanya stunting, kami harus melakukan pemeriksaan kembali. Kita lakukan verifikasi, validasi kembali apakah memang benar stunting atau tidak. Setelah memang ditemukan kondisi stunting tersebut, kita
harus mencari faktor determinannya. Ya, faktor determinan apakah dari memang salah satu orang bilang genetiknya oke, tapi itu hanya 20%. Terus apakah memang dari pola asuhnya, apakah ada tidaknya penyakit bawaan, kan itu dari kami. Sekalian juga kami mungkin melihat dari sensitif yang lain, ada tidaknya kayak kebersihan lingkungan, punya tidaknya jamban kan gitu Bu ya. Jadi di sana kita terpadu sekali untuk mengecek, dan setelah itu ditemukan stunting, kita akan merujuk ke dokter spesialis anak untuk menentukan jika itu bermasalah dari segi kesehatan. Dokter spesialis anak akan membantu menemukan faktor determinan dan memberikan solusinya. Contoh jika asupan gizi yang penyebabnya, jadi nanti akan dihitung jumlah asupan gizi sesuai usianya dia. Nah, setelah itu akan diberikan konversi dia dari asupan gizi yang ada, dikonversikan ke jenis makanan apa saja yang sesuai dengan konversi gizi tersebut. Karena kan kalau jawabannya protein sekian persen, kan ibu-ibu pasti tidak akan mengerti ya. Jadi mungkin akan dikonversi, proteinnya dari tempe sekian, dari daging sekian, dibuatkan makanan seperti apa. Seperti itu yang ada. Karena kan kadang masyarakat juga males gitu ya, disuruh mengukur tempe 5 gram gitu ya. Harus beli ukuran dulu nih gitu ya. Baik. Berarti bisa disimpulkan stunting itu bisa kita atasi ya kalau misalnya sudah ada anak yang bahwa dia ini terdeteksi stunting. Setelah dia terdeteksi, ditangani, ditemukan solusinya, berarti dia setelah itu bisa tumbuh kembangnya bisa bagus lagi. Bisa. Oke, baik. Bisa sekali. Asalkan masyarakat mau dan melakukan. memiliki pengetahuan itu tadi gitu ya. Mau dia melakukan petunjuk-petunjuk yang disampaikan. Gitu. Kalau dari segi PKK-nya Bu, cerita-cerita ditemukan anak yang stunting, kemudian apa yang dilakukan nih dari Kabupaten Gianyar PKK-nya? Baik, kalau kami kembali ya kita tegaskan sedikit konvergensi yang tadi itu tidak hanya kami tim penggerak PKK Kabupaten, kita juga menggandeng tim penggerak PKK Desa dan pemerintah desa. Itu yang lebih sangat penting sekali juga peranannya di dalam kita melakukan kegiatan ini. Apa dayalah kita ketika turun ke desa, nanti PKK desanya tidak menyambut, susah juga. Benar. Jadi kita memang harus bekerja bersama. Nah, terkait dengan cerita atau pengalaman-pengalaman kami di dalam konvergensi untuk anak-anak yang stunting ini memang mirip-mirip seperti itu ya, karena kita memang bersinergi selalu dengan kesehatan. Kalau kesehatan punya acara, pasti kita digandeng juga. Kami punya acara menggandeng juga dinas kesehatan. Memang yang ketika anak itu dibilang terdeteksi stunting, mereka itu akan baik-baik saja kelihatannya, baik sehat-sehat saja kelihatannya. Tetapi tumbuh kembangnya itu yang agak terhambat seperti itu, sehingga kita itu berusaha memperbaiki melalui asupan gizinya dengan memberi pola bagaimana cara mereka membuat seperti tadi kan. Sebelum itu ada pemeriksaan kesehatan dari dokter spesialisnya, ini kan sudah spesifik sekali. Tetapi kita menjangkau untuk semua anak-anak agar yang masih dalam golden periodnya itu, sehingga kita memberikan edukasi terkait dengan pemberian PMT-nya. Bagaimana caranya kita memanfaatkan olahan-olahan pangan lokal yang bisa diolah menjadi PMT yang bermanfaat ataupun bergizi. PMT itu apa Ibu ya? Pemberian makanan tambahan. Pemberian makanan tambahan. Pemberian makanan Oke, tambahan. ya. Itu kepada bayi, balitanya itu di tambahannya setelah ASI-nya itu. Itu juga harus benar-benar tahu mereka, keluarga itu atau orang tua itu tahu cara mengemas atau cara mengolah pangan lokal yang ada, tidak hanya memanfaatkan makanan-makanan yang cepat saji. Nah, biasanya dari cerita-cerita Ibu Kader itu memang kesulitan ketika mereka itu masuk MPASI, pemberian beralih dari ASI-nya terus masuk pemberian makanan tambahan ini. Mereka kan baru belajar mengunyah, baru belajar merasakan makanan itu. Ini memang memerlukan kesabaran yang luar biasa dari pendampingnya, terutama keluarganya yang mengasuhnya ini. Kadang-kadang kan anak-anak itu makan sampun ya istilahnya kalau di Bali. Apa itu? Ampun ngajang sampun. Oh, gitu. sampun. Sudah makan sudah. Sudah makan sudah akhirnya. Makan sudah tapi tidak makan. Karena kan baru disuapin sesuap dua suap udah lari dia nggak mau makan lagi, atau pas lihat gadget asik di gadgetnya ini nggak mau dibuka-buka. Akhirnya kan kesabaran orang tua, kesabaran dari para pengasuh itu teruji di sana. Nah, di sini kita
mengedukasi kembali, ya tugas kita itu di sana memberdayakan. Pemberdayaan itu artinya kita itu terus menghimbau, mengedukasi. Nah, ini adalah cerita yang sangat menarik sekali karena sering diceritakan oleh para orang tua muda khususnya yang baru memiliki anak. Susah sekali loh untuk masa-masa anak ini ketika makan gitu ya. Dan itu tidak hanya peran dari ibunya saja ya, tapi dari bapaknya juga. Betul. Dan juga keluarganya yang lain. Oke, baiklah, sebentar akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita tentang pencegahan stunting ini, mulai dari data terbaru sekarang sampai targetnya yang akan dicapai oleh Kabupaten Gianyar itu sendiri. Jangan kemana-mana pemirsa.